Ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan, diikuti oleh beberapa sahabat. Hari kedua Rasulullah keluar salatul lail, lebih banyak para sahabat di belakangnya mengerjakan. Malam ketiga lebih banyak lagi, hampir penuh masjid. Malam keempat masjid tidak cukup, full, penuh sampai ke belakang. Tapi Rasulullah SAW tidak keluar. Beliau sholat di rumahnya. Ditunggu. Sampai pagi harinya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami menunggu engkau. Tapi engkau tidak keluar." Kata Nabi, "Iya, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian." Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka mereka sholat masing-masing dengan tetap semangat, walaupun Rasulullah SAW tidak mengimami mereka. Sampai di masa Abu Bakar As-Siddiq, mereka juga sama seperti itu, masing-masing sholat. Di masa Umar bin Khattab, mereka ada yang berjamaah bertiga, ada yang berjamaah berlima, ada yang berjamaah sekian orang. Amirul Mukminin Umar bin Khattab melewati mereka dan berkata, kalau saja mereka itu disatukan dalam satu imam, niscaya lebih baik. Maka mereka menganggap bahwa itu perintah dari Amirul Mukminin. Maka mereka menyatukannya dalam satu imam. Maka hari berikutnya Umar melihat mereka dalam keadaan sedang sholat bersama-sama dengan satu imam. Masya Allah, indah. Kata Umar, ni'matul bid'ah hadihi. Sungguh sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kenapa beliau sebut bid'ah? Karena di zaman Abu Bakar tidak terjadi. Di zaman Umar di awal-awalnya juga tidak terjadi. Baru sekarang ini terjadi. Kalau ini dikatakan bid'ah, maka inilah sebaik-baik bid'ah. Ikhwani fiddina azakumullah. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dari madhab Syafi'i, bahwa yang namanya salat berjamaah qiyamul lail di bulan Ramadan itu sunnah, kata beliau. Sunnah, bukan bid'ah. Sunnah. Tapi kenapa dikatakan bid'ah? Karena secara lugatan adalah perkara yang baru saat itu. Yang kemarin tidak ada, kemarinnya tidak ada, di zaman Abu Bakar juga tidak ada. Sehingga dikatakan baru saat itu. Yang demikian, barakallahu fikum, oleh beberapa fuqaha dianggap sebagai bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Adapun yang dilarang adalah bid'ah yang sesat, bid'ah yang dalalah. Istilah. Tetapi para fuqaha yang lain menyatakan apa yang dikatakan bid'ah mahmudah itu bukan bid'ah sesungguhnya, tapi itu masalih mursalah. Apa itu masalih mursalah? Masalih mursalah adalah perkara yang sudah ada di zaman Nabi SAW, inti perkaranya. Yaitu ketika Rasulullah SAW malam pertama mengimami, malam kedua mengimami, malam ketiga tambah banyak, sampai beliau khawatir akan diwajibkan, beliau hentikan. Ikhwani fillah azakumullah, lihat ciri-ciri masalah mursalah dengan rinci, dengan teliti. Rasulullah SAW tidak mengerjakan karena khawatir diwajibkan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, sudah turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, kata Allah. Berarti sudah sempurna, sudah lengkap. Setelah lengkap agama, tidak mungkin lagi ada yang tidak diwajibkan kemudian diwajibkan. Nggak ada. Artinya kekhawatiran Nabi khawatir diwajibkan saat itu sudah tidak ada lagi. Karena Nabi sudah wafat, agama sudah selesai, syariat sudah sempurna. Maka dihidupkan kembali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mengapa? Karena ilatnya sudah tidak ada. Ilat yang menyebabkan Nabi tidak mengerjakannya sudah tidak ada. Apa ilatnya? Khawatir diwajibkan. Ini namanya masalih mursalah. Sama
dengan perkara adzan dengan pengeras suara. Nah, ini kan juga bid'ah. Kita jawab bahwa itu masalih mursalah. Bagaimana? Karena ketika Rasulullah SAW disampaikan mimpinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, aku bermimpi begini. Mimpi ada. Kata Nabi, itu mimpi yang hak. Setelah Rasulullah katakan itu mimpi yang hak, beliau alaihi salatu wassalam tidak menyuruh Abdullah bin Zaid untuk azan, tidak. Tetapi menyatakan, amli ala Bilal. Imlakkanlah kepada Bilal. Karena Bilal arfa' sautan minka. Karena Bilal itu lebih keras suaranya daripada kamu. Maka disuruh Bilal. Maka Bilal pun tidak azan di situ. Naik ke tempat yang tinggi. Untuk apa? Sama. Supaya lebih keras. Supaya lebih terdengar. Ya. Hanya saja waktu itu tidak ada pengeras suara, tidak ada mikrofon. Maka barakallahu fikum, untuk kerasnya ada dalilnya. Maka apapun yang bisa membantu untuk mengeraskan suara ketika azan, silahkan. Ya, kamu pakai. Dengan menaiki menara, atau dengan toa, atau dengan milih suara yang keras. Siapa yang paling keras di antara kalian? Karena itu adalah maslahat yang diminta oleh Nabi. Imlakan pada Bilal, karena dia arfa' sautan minka, karena lebih keras suaranya daripada kamu. Maka ini ikhwan ibn a'azakumullah, sesungguhnya adalah masalah mursalah, bukan bid'ah muhdatsah. Tetapi kadang-kadang secara bahasa bisa dikatakan itu adalah bid'ah, karena memang itu muncul baru-baru ini dan dulu tidak muncul. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan masih banyak lagi dalam bab masalah mursalah, perkara-perkara yang para ulama menyatakan itu bukan bid'ah, tetapi itu masalah mursalah. Walaupun ada sebagian dikatakan itu adalah bid'ah hasanah, yang akhirnya terdengar bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu jelek.